Kembali lagi di HSI Consulting, channel membahas tentang tips-tips di bidang perpajakan dan investasi bagi Anda yang melek di bidang bisnis dan di bidang perpajakan. Baiklah, hari ini atas permintaan dari beberapa subscriber dan juga komentar untuk membahas mengenai apa itu yang kita perlu lakukan atau kita perlu cermati di bidang PPS, yaitu program pengungkapan sukarela. Baiklah, hari ini di pertengahan Juli kami membuat channel video ini untuk memberikan feedback kepada teman-teman di sini. Jika Anda sudah ikut PPS, yaitu program pengungkapan sukarela, what's next ya, istilahnya. Kalau Anda yang tidak ikut sampai 30 Juni lalu, sudah telat atau memang Anda tidak berniat ikut, apa yang perlu saya khawatirkan ya. Jadi inilah video yang membahas tentang itu. Oke, saya mulai dengan pasca PPS ya. Teman-teman, untuk sekedar pengetahuan aja, berdasarkan dari statistik PPS sendiri, website www.pajak.go.id memberikan screenshot tentang apa itu yang sudah dicapai oleh pemerintah dalam rangka program pengungkapan sukarela ini. Ya, Anda pengen tahu, tentunya screenshot ini akan menceritakan tentang statistik, karena kan semuanya dilakukan secara online ya, sehingga kita bisa dari sini tahu dan itu bergerak dengan sendirinya berdasarkan rekod dan highlight ya. Jadi ada 222.240 wajib pajak yang mendaftar dan ikut PPS ini ya selama 6 bulan itu ya. Kemudian ada sekitar 264.242 surat keterangan yang telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak dari sistem yang ada itu. Kenapa lebih banyak sedikit surat keterangan dari wajib pajak? Ya karena mungkin ada wajib pajak yang memasukkan lebih dari sekali, sehingga surat keterangannya diterbitkan tentu lebih dari satu untuk wajib pajak yang sama. Kemudian dari jumlah cukup fantastis ya, 54,2 triliun rupiah PPh yang diperoleh hanya dari pengungkapan ini aja. Nah, total harta yang diperoleh juga cukup fantastis sampai 532 triliun ya, 532 triliun. Jadi dari deklarasi dalam negeri kebanyakan dan repatriasi mencapai 454, sisanya merupakan deklarasi luar negeri yaitu 54 triliun rupiah. Dan yang kemudian yang akan diinvestasikan agak sedikit tetapi lumayan juga, sekitar 20 triliun rupiah. Nah, inilah data selama 6 bulan sampai dengan akhir Juni kemarin ya. Suatu pencapaian luar biasa, jadi Anda berbagian atau tidak, itu sudah angka yang sudah terbentuk dan Anda bisa bangga atau bisa juga merasa oke, itu bukan urusan saya dan sebagainya. Sehingga ini sudah suatu program yang sudah selesai. Kita mau menyikapinya, tentu Anda sudah tahu bahwa Anda adalah bagian dari yang mana. Anda sudah tahu, saya ikut atau saya tidak ikut ya, dengan berbagai macam alasan ya. Tentu kita pengen membahas di sini. Kalau saya ikut, terus kenapa? What's next? Apa yang saya akan bicarakan, apa yang konsekuensi Anda kalau Anda sudah ikut, dan kalau Anda tidak ikut, apa yang kira-kira memang ada yang perlu saya khawatirkan atau tidak ya. Nah, pertanyaan pertama adalah, mungkin satu pertanyaan sederhana adalah, kalau saya sudah ikut berarti sudah aman dong ya? Well, jawaban saya sebenarnya belum tentu. Waduh, mungkin ada yang tanya, kok belum tentu sih? Kan sudah ikut, ini program pemerintah yang saya ikuti. Saya tidak bilang bahwa Anda harus misalnya aware dengan atau beware of certain risk atau area, tapi memang ada pasca tax amnesty yang sebenarnya Anda sudah komit ya, mungkin sudah diterangkan oleh konsultan Anda yang waktu mendampingi Anda, atau waktu Anda baca itu, waktu Anda ikut, kemudian Anda tahu sebenarnya ada beberapa peraturan di situ yang sesudah Anda melakukan
komitmen itu dan melakukan pembayaran dan keluar, nanti ada komitmen-komitmen lanjutan nih yang Anda cermati ya. Nah, itu yang nanti kita bahas ya. Kemudian nanti bagian video ini saya tidak akan bahas mengenai yang tidak ikut sama sekali ya, karena saya akan bagi menjadi dua part. Satu part yang hari ini saya bahas yaitu yang sudah ikut saja, apa-apa yang sudah perlu dilakukan ke depannya. Nah, untuk yang tidak ikut nanti saya akan memberikan satu podcast terpisah lagi sesudah ini ya. Kemudian saya sampaikan ya mengenai apa sih kewajiban pasca PPS ya bagi Anda yang sudah ikut ya tentunya. Yaitu yang pertama ya tentu kira-kira berapa bulan, 1-2 bulan lagi itu yaitu 30 September 2012. Ingat batas waktu atau kalau di dalam pengakuan Anda menggunakan repatriasi, jadi dana di luar negeri yang mau dimasukin ya. Kenapa dimasukin? Karena waktu itu Anda memilih tarif pajak yang lebih murah. Sebenarnya kalau ditaruh di luar pasti lebih mahal daripada kalau direpatriasi terus Anda pikir-pikir, oh ya, mungkin di luar negeri saya taruhnya dalam bentuk mata uang asing dalam US dollar. Sekarang saya juga bisa pakai taruh US dollar juga kan di Indonesia. Jadi bedanya apa dong? Kok bisa taruh di Indonesia lebih murah? Nah, mungkin tertarik dengan tarif yang lebih murah itu, jadi Anda sudah klik untuk memilih yang repatriasi. Nah, repatriasi dananya tentu mewajibkan Anda untuk bawa pulang uangnya, taruh di Bank Indonesia kah, atau ada juga mau investasi kah di Indonesia untuk produk-produk investasinya. Ya, itu 30 September, jangan lupa. Kemudian nanti dengan akhir tahun ini yaitu 31 Desember 2022, ingatnya beberapa hal ya. Ini yang merupakan summary saya aja ya. Anda nggak akan dapat secara summary ini ada di textbook atau peraturan baca, karena saya mensummary-kannya ya. Yaitu adalah cut off pembukuan ya. Pembukuan yaitu Anda mengaku dari tadinya tidak ada, harta itu menjadi ada ya. Nah, pengakuan sesudah ada itu apa yang terjadi? Yaitu bahwa selama 2022, nggak usah ke tahun-tahun yang lamanya itu ya, hanya di 2022 saja, nah, mengakui ya, selama-lamanya 31 Desember, adanya harta-harta tersebut ya. Jadi ada dua macam nih, kalau Anda memasukkan melalui PPH badan, WP badan ya, berbentuk seperti PT, kemudian badan-badan lah ya, firma atau CVK, itu pengakuan harta tersebut bukan menjadi income lagi ya, tapi hanya membagi sebagai tambahan modal disetor ya. Jadi jangan lupa dimasukkan aja. Nanti kantor pajak mungkin akan mencermati bahwa tambahan harta itu ya bukan sebagai objek yang merupakan tambahan penghasilan ya, tapi langsung boleh menjadi tambahan modal disetor ya. Kemudian bagi orang WP pribadi itu tambahan modal store dari hak daftar yang ada akan ada tambahan itu sendiri yang tanpa menyebabkan permasalahan di dalam SPT tahun berjalan. Misalnya SPT Anda seorang pensiunan ya, ekstrimnya nih. Jadi dari pensiunan tiba-tiba mengaku ada tambahan harta nih, satu rumah lagi, misalnya rumah Anda sekarang ada satu. Ada tambahan satu rumah lagi, rumah kedua, yaitu rumah misalnya yang di villa ya, yang di Bogor dan selama ini nggak dilapor. Lalu Anda sudah masukkan di dalam BPS. Nah, tambahan itu langsung bisa ditambahkan di SPT 2022 ya, jangan lupa. Kemudian selanjutnya tahun depan yaitu 31 September 2023 itu Anda harus ingat itu adalah batas waktu untuk investasi ya. Jadi uang yang dibawa pulang atau uang dari dalam negeri Anda masih mesti mikir-mikir nih ya, mau diinvestasi ke mana. Sebenarnya banyak sekali produk investasi, nanti saya jelaskan, yang yaitu SBN khusus ya, untuk yang Anda yang mau investasikan dengan tarif yang paling murah itu, di mana ada di lock 5 tahun, itu Anda sudah mulai beli itu, bisa beli. Tapi sekarang mesti ada yang mesti mikir-mikir, saya mau investasi apa, baru mikir. Nah, ada batas waktunya itu sampai dengan tahun depan September ya. Kemudian ada satu lagi batas yang paling lama, itu adalah batas waktu 5 tahun sejak tanggal 30 September 2028, yaitu batas waktu 5 tahun Anda investasi dan di lock ya. Jadi ada batas waktu kalau Anda mengikuti tarif yang paling murah dan kemudian repatriasi, terus penempatan investasi dan di lock 5 tahun, itu adalah batas waktunya. Jadi kira-kira itu batas-batas waktu penting ya yang harus Anda ingat. Nah, kewajiban-kewajiban ini jangan dilupakan, karena kalau Anda belum sampai pada keputusan untuk melakukan ini karena masih dalam kesibukan atau masih mikir-mikir, timbang-timbang mana yang prestasinya lebih menguntungkan, yield yang lebih tinggi,
Anda harus memperhatikan tanggal-tanggal ini ya, karena batas waktu itu juga penting ya. Nah, kemudian batas waktu tadi itu menyelesaikan juga untuk Anda wajib ya teman-teman untuk lapor nih. Jadi ya cara administrasinya ya. Jadi sesudah SK Anda keluar, jangan lupa nih tiap akhir tahun Anda harus melaporkan realisasi. Ya. Ini khusus buat WP atau Anda yang sudah ikut PPS tadi yang mau invest ya, jadi investnya di bidang yang renewable energy atau sumber daya alam hilirisasi. Nah, di situ ada realisasi. Nah, ada ketentuan realisasi pelaporannya itu sifatnya online ya. Nah, kapan? Yaitu batas waktunya sampai dengan ya akhir tahun penyampaian SPT tahunan. Jadi SPT tahunan biasanya kapan nih? Yaitu 31 Maret ya buat orang pribadi dan 30 April buat pribadi. Nah, batas waktu itu sama juga. Jadi Anda untuk klik-klik di WP di website pajak.go.id, di situ masukkan ada realisasi pelaporan pasca PPS ya. Jangan lupa di situ Anda bisa menggunakan dan memasukkannya ke situ, jangan lupa. Ya. Dan itu setiap tahun ya sampai dengan 5 tahun. Kalau memang kewajiban 5 tahunnya sudah Anda komitmen untuk bisa dilakukan. Nah, kemudian, hal-hal yang perlu dicermati ya tentu adalah salah satu ya bahwa ingat bahwa waktu kita ikut program PPS ini, Anda juga ingat bahwa Anda kalau ikut seluruhnya ya. Kalau tidak ikut, ya jangan juga nggak ikut sama sekali. Tapi sangat diharapkan Anda kalau misalnya mempunyai 10 harta item, dulu ikut 1, kemudian PPS ikut 5, tentunya 5 tambah 1 masih ada 6. Masih ada 4 nih yang nggak ada, misalnya nih yang masih diumpetin. Nah, itu jangan dilakukan karena kita sudah sarankan dan Anda ingat di podcast lalu, yang 4 itu juga tolong dilaporkan waktu itu di dalam program itu. Sehingga kalau Anda tidak laporkan seluruhnya, saya pikir-pikir yang 4 ini gimana ya Pak, benar-benar ketahuan apa enggak sih gitu ya. Saya mempunyai aset kripto yang secara digital kalau saya nggak akan kasih tahu, orang nggak akan tahu misalnya. Ataupun apapun lah yang mau disimpan di bawah bantal. Nah, itu berhati-hati ya. Jadi cukup harus berhati-hati untuk melihat bahwa kemungkinan kantor pajak bisa tahu atau melalui data suatu hari Anda juga akan ketahuan. Nah, itu ada konsekuensinya ya. Jadi kalau ternyata ada pengecekan dan penelitian dari SK, jadi pasca dari tax amnesty ini, Dirjen Pajak akan melakukan penelitian. Ya, penelitian mengecek benar nggak yang SK atau pelaporan harta yang Anda sudah sampaikan itu selama ini. Sesudah pasca tax amnesty ini, mereka akan melakukan penelitian dan cross check dan mengecek kebenaran dan keakurasi data. Nah, ternyata kalau ada yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, misalnya jumlah, misalnya secara administrasi, ada perbedaan fungsi letaknya, dan sebagainya, itu tentu akan dihimbau atau melakukan pembetulan atau dihimbau untuk menambah ya. Tapi kemungkinan menambah sudah nggak ada ya, mohon maaf ya, saya koreksi kembali. Karena program ini sudah selesai, jadi sekarang adalah giliran kantor pajak untuk mengecek kebenaran apa yang Anda sudah lapor ya. Jadi untuk periode yang 6 bulan itu ya Anda sebaiknya memang seluruhnya sudah dilaporkan. Nah, yang bagi yang belum dan masih khawatir juga, tentu nanti mungkin Anda harus siap-siap ya antisipasi apa yang menjadi konsekuensi, karena memang Dirjen Pajak atau sistem di dalam undang-undang ini menyatakan keterlibatan Anda itu jangan setengah-setengah gitu. Oke. Nah, kemudian ada hal-hal yang sebenarnya administrasi, misalnya saya sebenarnya sudah diperiksa loh. Kemudian saya juga ikut tax amnesty waktu itu 6 bulan. Pemeriksaannya belum selesai. Nah, proses peradilan, misalnya melakukan tindak pidana bidang perpajakan. Nah, sebenarnya orang-orang yang dalam proses seperti itu sebetulnya belum boleh ikut tax amnesty jilid 2 itu, yaitu PPS itu. Tapi kemudian ternyata memaksakan diri ikut karena proses 6 bulan itu ternyata semuanya secara elektronik, kan bisa aja lolos ya SK-nya. Tetap diterbitkan karena sistemnya kan otomatis ya. Sehingga kemudian dilakukan secara
cross checking oleh Dirjen Pajak, ternyata sebenarnya Anda nggak boleh ikut. Sebenarnya Anda nggak termasuk orang yang eligible atau orang yang boleh ikut-ikut itu.